Lukia Nada terpaksa harus meninggalkan England, kembali ke Indonesia setelah ayahnya meninggal 1 tahun lalu karena kecelakaan mobil di jalan berlapis es yang licin. Sepeninggal ayahnya, Luki mencoba menghilangkan kesedihannya dengan bersenang-senang mengikuti saran teman-temannya. Dari hari ke hari, Luki semakin kehilangan arah dan semakin terikat dengan kehidupan bebas. Luki menjadi suka clubbing. Luki juga terpaksa mengikuti kehidupan mewah teman-temannya dan pelisiran ke berbagai belahan dunia. Hal ini membuat Luki berhasil menghabiskan seluruh tabungan warisan peninggalan ayahnya dalam waktu 1 tahun. Karena biaya hidup di England yang cukup tinggi, gajinya sebagai karyawan yang lebih kecil dari kebutuhan hidupnya, membuat Luki harus menyerah dengan keadaan dan terpaksa harus menjual semua properti ayahnya, lalu kembali ke Indonesia untuk mencari pekerjaan baru dan ibunya. Luki sebetulnya memiliki kehidupan yang cukup baik sebelum ayahnya meninggal. Rasa kesepian di dalam dirinya membuat Luki salah memilih teman untuk bergaul. Luki berusaha untuk melepaskan semua beban kesedihannya yang menyebabkan dia kehilangan arah dan menjadi Luki yang sekarang. Luki yang dulunya seorang gadis introvert yang sangat manis dan lugu, berubah menjadi seorang gadis yang cukup liar, berani, tapi sekaligus ceroboh. Luki sangat polos, sehingga mudah sekali dimanfaatkan oleh teman-temannya. Dalam satu hari, Luki bisa menghabiskan uang $10.000 hanya untuk party. Setelah Luki memiliki masalah finansial, mereka semua pergi meninggalkan Luki. Inilah yang menyebabkan Luki menyerah untuk hidup di England dan memilih untuk kembali ke Indonesia. Walaupun aku tidak menemukan ibu saat nanti di Indonesia, aku akan berusaha untuk bekerja dan menghidupi diriku sendiri di sana. Biaya hidup di sana tidak semahal di England. Aku yakin aku bisa menghidupi diriku sendiri di sana. Gumam Luki di dalam hatinya ketika melangkahkan kakinya masuk ke dalam pesawat. Luki sangat suka traveling dan Indonesia adalah tempat yang sudah ada di dalam bucket listnya. Hanya saja karena keterbatasan finansial, Luki hanya bisa jalan-jalan di sekeliling Eropa, atau paling jauh sampai Mesir. Biaya pesawat yang kurang dari 50 euro sekali jalan, apalagi kalau ada promo bisa cuma 5 euro, membuat Luki lebih mudah menjangkau kawasan Eropa dari England, ketimbang harus menuju ke Indonesia, dengan tiket pesawat lebih dari $600 paling murah. Wah, udaranya hangat dan nyaman. Teriak Luki yang menarik perhatian beberapa orang untuk melihatnya, ketika melepaskan jaket tebalnya di Bandara Soekarno-Hatta, lalu membuangnya. Bagaimana tidak bahagia? Di England saat ini suhu udara -5 derajat karena sedang musim dingin. Luki tidak bisa pergi kemana-mana tanpa jaket tebal. Biaya listrik di rumahnya juga meningkat karena harus memasang pemanas air. Padahal kondisi keuangannya sedang sulit. Tapi di Indonesia, Luki bisa terbebas dari semua biaya itu, dan juga jaket tebal. Kelek. Kita mau kemana, Nona? Sapa sopir taksi ketika Luki baru saja menutup pintu taksi. Klub. Di mana tempat clubbing paling terkenal di sini? Tanya Luki tanpa basa-basi kepada sopir taksi. Aku sudah sangat penat berada lebih dari 24 jam dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Sekarang aku ingin melemaskan otot-ototku dulu dengan sedikit berdansa. Kemana aku harus mencari ibuku? Ayahku tidak memberikan petunjuk sama sekali di mana keberadaan ibuku. Hanya foto pernikahan mereka. Tapi itu foto usang. Dan bagaimana cara mencarinya ya? Dan apa dia masih hidup? Gumam Luki dalam hatinya, sedikit galau dan gugup menghadapi lingkungan barunya. Tanpa bertanya lagi, supir taksi langsung membawa Luki ke salah satu klub paling besar yang ada di Jakarta. Luki tidak banyak membawa barang. Hanya satu koper kecil yang berisi beberapa pakaian dan kenangan tentang dirinya dan ayahnya yang dibawa oleh Luki, sehingga memudahkannya untuk mampir dulu ke tempat yang diinginkannya. Luki sangat cantik, bodinya juga sangat aduhai dengan kulitnya yang putih bersih bagaikan susu. Ditambah kakinya yang tinggi semampai,
membuatnya terlihat begitu mencolok di dance floor pada malam itu. Rasa penat setelah 24 jam perjalanan terasa ringan di kepala Lucky. Apalagi ketika alkohol berhasil meringankan beban di otaknya. Tapi Lucky sangat profesional untuk hal yang satu ini. Lucky tidak mudah tergoda oleh pria-pria yang ada di sana yang berusaha untuk memanfaatkan dirinya. Ketika sinyal yang dikirimkan tubuhnya sudah mulai lemah dan hampir kehilangan kesadaran, Lucky selalu ingat tentang pesan teman-temannya. Pergi secepatnya dari klub sebelum seseorang menyentuh tubuhnya. Dan itu yang dilakukan Lucky malam itu. Mau kemana terburu-buru? Bisa aku traktir kamu minum lagi? Tanya seorang pemuda yang mendekati Lucky dengan 2 gelas wine di tangannya. Terima kasih, tapi aku masih sanggup membayar minumanku sendiri. Dan aku tidak membutuhkan traktiran darimu. Jawab Lucky yang masih mempertahankan kesadarannya, lalu pergi berlalu meninggalkan laki-laki itu. Menarik, gumam laki-laki itu sambil tersenyum, dan menatap kepergian Lucky dari klub. Klek. Kemana tujuannya, Nona? Tanya supir taksi saat Lucky menutup pintu mobil. Sebentar pak. Lucky segera membuka handbag dan membuka alamat yang ada di sana. Aurora Tower. Jawab Lucky yang langsung membuat supir taksi meluncur ke tempat yang disebutkan namanya. Sepanjang jalan, Lucky masih mencoba untuk bertahan membuka matanya dan tidak tertidur di taksi. Lucky mengamati semua yang bisa dilihatnya dari kaca jendela mobil. Kadang dia tersenyum sendiri, kadang berbicara sendiri, kadang menangis. Perasaannya tak menentu ketika berpikir tentang ayahnya dan kehidupannya sekarang yang berantakan. Terima kasih, Pak. Lucky memberikan selembar uang setelah mereka sampai di lobi Aurora Tower. Ting. Wah, aku tidak menyangka kalau ayah ternyata memiliki apartemen cukup mewah di Indonesia. Pantas kami hidup dalam rumah yang sangat sederhana di England. Pasti karena ayah berhemat untuk membeli apartemen mewah di sini. Gumam Lucky di dalam hatinya, sambil senyum-senyum sendiri setelah menekan tombol ke lantai kamarnya. Ting. Pintu terbuka dan Lucky langsung masuk memasukkan PIN apartemennya. 2004-2000, sesuai yang tertera di not ayahnya. Tit. Wah, mewah sekali apartemennya. Kalau tahu begini, aku kembali ke Indonesia setahun yang lalu. Ujar Lucky setengah berteriak sambil tersenyum, dan kemudian mencari kamar tidurnya. Klek. Wah, kamar ini besar sekali. Bersih dan besar juga tempat tidurnya. Terlihat sangat menggodaku. Ayah, terima kasih telah memberikan apartemen sebagus ini untuk tempat tinggalku di Indonesia. Setidaknya kau telah membuatku bahagia sekarang, walaupun hatiku sangat panik menghadapi hari-hariku ke depannya besok. Lucky bergumam di dalam hatinya, sambil merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Bruk. Lucky langsung tidur tak lama setelah ambruk di atas tempat tidur yang sangat hangat dan empuk. Klek. Hah? Siapa dia? Kenapa dia bisa ada di tempat tidurku? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam apartemenku? Rush yang baru saja keluar dari kamar mandi, tertegun melihat seorang wanita sudah tertidur di atas tempat tidurnya, masih lengkap dengan sepatu yang menutupi kakinya.